malah makin keras. Ya ini ada ini pasangan hidupku, mau ngomong sekalian. Ini berarti aman. Tapi kalau, dah sebentar nih pasangan hidupku datang. Berarti ini barang nggak bener ini. Dan kita tahu itu saudara, ucapan yang tidak benar kita tahu. Pikiran juga sama. Pikiran-pikiran yang jelek-jelek kadang-kadang kita. Ada satu ketika kita sedang ngobrol-ngobrol, kemudian timbul pikiran jelek dengan teman ngobrol kita, jangan mikir itu, jangan mikir itu. Kebetulan dia pakai berlian besar, kemudian sambil ngomong gini-gini terus, karena di sini ada 1 karat, 2 karat begini-gini. Langsung kita, itu barang curian. Tapi langsung kita, jangan pikir jelek, jangan pikir jelek, jangan pikir jelek. Kita tahu pikiran jelek itu. Problemnya saudara, apakah kita mau menyadari perilaku jelek untuk kita hentikan, ucapan jelek untuk kita kendalikan, pikiran jelek untuk kita sadari. Problem inilah yang untuk mengubah nasib. Karena kadang kita sudah tahu jelek, tapi tetap dilakukan. Misalnya, tahu membunuh semut itu jelek, tapi tetap aja, semut menjengkelkan ini. Masa aku masih nyiapkan coklat, belum makan, semutnya sudah makan dulu. Dan karena semutnya sudah ada coklatnya, jangan sampai rugi. Karena semutnya sudah tangannya berlepotan coklat, jangan sampai rugi. Lumayan, nggak hilang. Kita sudah tahu perilaku itu jelek, kenapa dilanjutkan? Justru perubahan nasib ini pola pikir yang kita ubah. Wah, banyak semut. Gimana ini caranya? Ya sudah, yang istilahnya dirubung semut, apa itu? Dikerumuni semut, potong. Ini untuk semut. Sisanya ini untuk aku. Lumayan loh. Semut berarti ngurangi kolesterol. Coba nggak digigit, nggak dikerumuni semut. Kita kan kolesterol makan semua itu. Jadi potong. Ini perubahan pola pikir, saudara. Membuat kita akan berubah nasib. Kemudian ucapan juga begitu. Kalau sudah tahu ini ucapan jelek, pelan-pelan ngomong begini, kita mulai kurangi. Sudah ya, ini telepon yang terakhir. Lain kali kamu jangan telepon saya juga nggak akan telepon kamu. Kecuali pasangan hidupku pergi. Sama saja. Jangan itu yang dilakukan. Pasangan hidupku pergi atau tidak, kamu jangan telepon aku jangan telepon kamu. Sudah, hubungan kita cukup. Kecuali kalau memang kita hanya menjadi teman. Teman biasa, bukan TTM. Teman tapi menghanyutkan. Kita berusaha untuk mengendalikan diri, karena ini barang yang tidak benar, jangan dilakukan. Demikian pula ketika pikiran-pikiran muncul, ini barang curian, berlian kok besar-besar, padahal utang sama saya belum bayar. Lalu kita sadari, pikiran muncul jelek, sadari, jangan berpikir jelek, dia lenyap. Nanti muncul lagi pikiran yang jelek lagi. Tapi kan utangnya harus bayar. Sadari dulu. Penyadaran pikiran-pikiran yang semacam ini, saudara, ini mengarah pada perubahan nasib. Jadi perubahan nasib bukan pada tukang kwamnya. Perubahan nasib bukan hanya karena pelihara jenggot. Mana ya tadi suhu itu? Suhu nggak ada ya? Suhu mana suhu? Pulang? Hah?
Karena ada orang, tapi bukan suhu maksud saya ini. Ada orang percaya, wah ini kalau dagu kurang panjang, kemudian kurang tebel, kurang berdaging, kalau laki kan sulit disilikon. Lalu dipelihara jenggot. Jadi kelihatan panjang, kelihatan menonjol, tapi cuman bulu. Itu katanya biar hokinya sampai panjang. Itu ada beberapa orang percaya begitu. Bukan, perubahan nasib bukan karena itu. Perubahan nasib bukan karena jenggot. Perubahan nasib bukan karena kuku jari kelingking dipanjangin. Beberapa orang mengukur jari kelingkingnya. Wah, kelingkingku kok nggak sama dengan ruas yang terakhir dari jari manis. Kalau gitu saya panjangin lah. Ditarik-tarik kan tetap nggak panjang. Terus dikasih kuku. Nah, sekarang panjang. Beberapa permaisuri dan ibu suri dari Tiongkok, kukunya bungkusan emas. Wah, pernah lihat itu? Ya, yang seperti kerucut itu di sini. Wih, panjang sekali. Jadi malah melebihi jari tengahnya. Biar hoki katanya. Saya tidak tahu apa hubungannya kelingking dengan hoki ini. Tapi itulah kenyataan. Kemudian, wah kuping saya kok kurang panjang ya. Kalau saya melihat Sang Buddha kan kupingnya panjang. Saya tarik-tarik dulu lah. Kalau perlu pakai berlian 5 karat lah. Perubahan nasib bukan dari perubahan fisik. Tapi perubahan nasib dimulai dengan kemauan untuk berbuat baik. Berbuat baik dengan badan, berbuat baik dengan pikiran, dan berbuat baik dengan ucapan. Maka kalau tadi Bante Panya mengatakan 3B, berusaha, berusaha, dan berusaha. Berusaha berbuat baik, berusaha berbuat baik, dan berusaha berbuat baik. Jadi terus berusaha berbuat baik. Karena ini sesungguhnya yang menjadi kunci kebahagiaan. Tadi Bante Panya mengatakan kebahagiaan adalah tentrem. Tentrem itu apa saudara? Tentram maksudnya. Tentram ini berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Apa maksudnya? Ada pembagian door prize. Hari ini ada door prize-nya enggak? Ada ya? Loh tadi katanya berhadiah payung ini. Payung cantik bukan ya? Oh enggak ada door prize. Ya, door prize-nya nanti handphone yang bunyi waktu acara ini berlangsung. Saudara, ada pembagian door prize. Nomor kita kadang disebutkan 230. Kita nomornya 229, 2331. Berarti tidak di waktu yang tepat, di tempat yang sesuai. Tapi kalau orang banyak melakukan kebajikan, 230, pas 230. Atau kita antri karcis, antri tiket. Kita datang, ngantri ini panjang sekali. Sampai di depan, tiket pesawat misalnya, sampai di depan, ini ekonomi semua habis. Kita sudah punya tiketnya. Ini bagaimana ini? Wah, yang ekonomi sudah habis. Punya bapak di-upgrade aja ya. Jadi bisnis. Lah tapi saya nggak ada biaya tambahannya. Dianggap ekonomi tapi di-upgrade bisnis. Loh, pernah ngalami itu enggak? Pernah belum? Pernah atau belum? Belum. Kurang berbuat baik. Jelas ini. Jelas kurang berbuat baik. Kenapa saudara? Karena Anda tidak berada di tempat yang tepat, di waktu yang sesuai. Ngantri panjang sampai di depannya tiket habis bu. Loh, tidak berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Jadi maksudnya berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai adalah hidup tidak usah berlebihan seperti yang Bante Panya sampaikan, tapi pas-pasan.
Pas butuh, pas ada. Mau beli tanah sebelah, pas mau beli, pas dijual. Pas batunya kurang 300 butir, pas diomongkan, pas semua punya niat, cuma 300, aku sendiri aja tutup, beres. Nanti aku bagikan ke orang-orang yang lain, aku jual. Jangan dong, 100 ribu harus dijual 150, wah payah ini. Tapi ini pas perlu, pas ada. Pernah ngalami itu enggak saudara? Berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Bencana, pas kita enggak pergi, di sana ada bencana. Pas kita pergi, semua selamat. Pernah ngalami? Pernah ngalami? Yang belum cepat berbuat baik, yang sudah terus berbuat baik. Kenapa? Jangan hanya berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai itu hanya sekali saja. Tapi kalau bisa terus-terusan, jadi hidup ini pas-pasan. Itu yang membuat hidup ini bahagia. Pas umurnya nyampe, ada orang yang menawarkan atau mengajak kenalan sehingga jadi pasangan hidup. Pas orderan habis, ditelepon orang ada yang nyari. Pas mau beli mobil, ada yang mau jual. Pas mau beli baju, pas ada yang ngasih curian. Lumayan loh. Ya jangan, barang curian jangan diambil. Tapi ini semua adalah hidup yang pada waktu yang tepat, di tempat yang sesuai. Itulah kebahagiaan. Dan bagaimana sukses? Sukses itu ketika seseorang bukan hanya karena materi. Tadi Bante Panya sudah sampaikan dengan bagus sekali, sukses itu bukan karena materi. Kalau sukses itu karena materi, anak kecil tidak bisa sukses. Tapi kesuksesan itu adalah keberanian bangkit ketika seseorang mengalami kesulitan. Jadi anak kecil yang belajar jalan, jatuh. Berani bangkit, jalan lagi, jatuh lagi. Berani bangkit, jalan lagi, jatuh lagi. Jalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Jalan, dan akhirnya tidak jatuh. Anak kecil ini sukses. Kita kerja, gagal. Berani bangkit, mulai lagi kerja, gagal lagi. Mulai lagi, gagal lagi. Mulai lagi, mulai lagi, mulai lagi. Kalau sampai akhirnya kita tidak gagal lagi, itulah kesuksesan. Sekarang hubungannya apa? Berbuat baik dengan kesuksesan dan bahagia. Kadang kita sudah banyak berbuat baik, tapi hidup kita menderita. Sudah ngalami atau melihat? Ngalami atau melihat? Berbuat baik tapi hidupnya menderita. Lalu lihat orang lain, dia jahat tapi hidupnya malah bahagia. Malah saya sering dengar beberapa orang mengatakan, Bante, saya dulu nggak punya cetia, saya dulu nggak pernah baca parita, saya dulu nggak pernah meditasi, hidup sukses, usaha lancar. Sekarang saya baca parita, punya cetia sendiri, baca parita, meditasi, kok toko saya malah tutup, Bante. Kemudian saya tanya, lah kamu baca parita dan meditasinya bagaimana? Parita satu buku habis kali 3. Manggala itu dibaca 3 kali. Meditasi 2 jam. Jadi mulainya jam berapa? Jam 6, selesainya jam 12 siang. Ya kapan buka tokonya? Ini bikin tutup, ini nggak bijaksana. Tapi cobalah baca parita biasa, mungkin parita kebaktian atau parita manggala, kemudian meditasi setengah jam atau apa, buka toko sama. Buka toko jam 7, kita baca paritanya jam 6, sudah, kemudian buka toko. Kok malah jadi rugi, kok malah jadi langganan sepi? Kita lalu merenungkan, sukses adalah keberanian bangkit ketika seseorang mengalami kegagalan. Kemudian mengubah nasib adalah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Membaca parita, bermeditasi adalah berbuat baik. Mengurangi kejahatan dengan badan, mengurangi kejahatan dengan ucapan, mengurangi kejahatan dengan pikiran adalah berbuat baik.